Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di video pembelajaran. Kita akan coba membahas tentang buku materi penerapan sistem radio dan televisi untuk kelas 12. Ya, saya ulangi, ini untuk kelas 12 dengan kompetensi dasar 3.15, menganalisis rangkaian catur daya rendah pada rangkaian penerima televisi. Ya, bisa disimak. Oke, bisa disimak di situ penerima menganalisis rangkaian catur daya rendah pada rangkaian penerima televisi. Ya, jadi kita akan coba menganalisa bersama. Ya, jadi kita sebelum menganalisa kita akan coba memperkenalkan dulu. Ya, di sini ada power supply. Ya, oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada power supply jenis laboratori. Ya, power supply laboratori seperti ini. Ya, oke, dan ini bisa di setting. Kita lanjut ya. Kita tagnya kita perbesar dulu. Kita close dulu, kita perbesar agar nanti bisa dilihat di monitor ya. Oke, kita zoom kembali. Oke. Di situ bisa dilihat catur daya sering disebut juga power supply ya. Oke, adalah sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain. Jadi pengertian catur daya kurang lebih seperti itu ya. Sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain. Ya, ini maksudnya piranti lain. Nah, di sini pada dasarnya catur daya bukanlah sebuah alat yang menghasilkan energi listrik saja. Namun ada beberapa catur daya yang menghasilkan energi mekanik dan energi-energi yang lain. Daya untuk menjalankan perangkat elektronik dapat diperoleh dari berbagai sumber ya. Bisa juga dari baterai ya, dan juga ini dengan reaksi kimia untuk baterainya, kemudian foton ya dari panas atau cahaya yang berasal dari matahari ya. Ini kan dari solar panel ya. Solar panel nih, dan juga bahan bakar ya untuk menggabungkan gas hidrogen dan oksigen dalam suatu elektrolit untuk menghasilkan GGL DC ya, satu daya DC. Nah, di sini sebuah mesin bahan bakar fosil atau air terjun dapat memutar generator DC atau generator AC. Nah, power supply atau catur daya adalah sebuah peralatan penyedia tegangan ya, sumber daya listrik untuk peralatan elektronika. Nah, dengan prinsip mengubah tegangan listrik yang tersedia dari jaringan distribusi awal transmisi listrik ke level yang diinginkan sehingga beraplikasi pada pengubah daya listrik seperti itu ya. Jadi yang namanya televisi juga memerlukan yang namanya power supply catur daya ya, yang disesuaikan untuk blok-blok pada televisi. Jadi seperti itu. Misalkan contohnya IC microcontroller ya, microcontrol nanti butuh catur daya 5 volt. Ini bagian driver horizontal butuh misalkan 50 volt. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya power supply pada televisi kurang lebih untuk mengatur ataupun menyesuaikan tegangan yang diperlukan dari tegangan sumber dari listrik sumber yang 220 itu seperti itu ya.
Nah, teman-teman coba silakan mengamati ya. Amatilah catu daya atau power supply yang ada di rumah. Komponen apa sajakah yang ada pada power supply tersebut ya. Silakan di rumah kalau punya televisi yang rusak bisa diamati. Kita masuk ke rangkaian catu daya. Nah, di sini bisa dilihat catu daya atau power supply adalah suatu rangkaian elektronik yang mengubah arus bolak-balik di sini AC dalam kurung menjadi arus listrik searah. Ya, DC menjadi arus listrik searah. Jadi di sini semua rangkaian elektronik, peralatan elektronik itu membutuhkan catu daya termasuk handphone, televisi maupun perangkat elektronik yang lainnya. Jadi di sini kan sudah disebut contohnya radio tape, HP, laptop, nah, dan juga banyak komponen-komponen yang lain. Oke, kita masuk ke klasifikasi catu daya power supply. Ya, di sini power supply itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang pertama ini ada power supply berdasarkan fungsinya. Nah, sedangkan power supply berdasarkan fungsinya juga ada beberapa kategori. Nah, di sini ada regulasi power supply. Nah, dari penjelasan di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa fungsi regulate ya power supply di sini untuk menstabilkan tegangan yang bervariasi dari sumber ya. Perlu diketahui bahwa sumber 220 itu tegangannya kadang naik, kadang turun seperti itu ya, tidak bisa stabil. Jadi fungsi untuk regulate power supply ini adalah menstabilkan catu daya tersebut. Nah, di sini contohnya, di sini yang sudah dijadikan modul ya seperti ini. Kita bisa atur ampernya berapa nih, voltnya berapa dari sini. Kemudian ada ini tampilannya seperti itu. Kita bisa ini contohnya adalah modul regulate power supply di atas nih. Ini. Oke. Kemudian di sini ada unregulated ya, power supply. Nah, di sini adalah tegangan ataupun arus listrik dapat berubah ketika beban berubah atau sumber listrik yang mengalami perubahan. Ini tidak diregulasi, tidak ada regulatornya. Misalkan berubah nambah inputnya nambah 1 volt, maka outputnya bisa nambah 1 volt, 2 volt, dan lainnya berpengaruh. Ini contohnya seperti ini. Ada trafo konvensional, kemudian ada filter kapasitor, ada receiver atau dioda jembatan, dioda bridge. Nih contohnya seperti ini. Jadi kita bisa ambil plusnya dari sini, minusnya dari sini. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga ada adjustable power supply. Ya. Dari kata-kata ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa power supply ini bisa diatur tegangannya. Kita mau berapa volt. Kita mau misalkan 3 volt, kita atur pakai knob 3 volt. Kemudian kita ingin untuk 12 volt, kita atur pakai knob. Nah, contohnya seperti ini. Iya, ini. Oke, kemudian nih berdasarkan bentuknya, power supply berdasarkan bentuknya ada beberapa ya. Nih, untuk peralatan elektronika ya, seperti televisi, monitor komputer, komputer desktop, maupun DVD player. Di sini mungkin DVD player sudah tidak ada ya, MP3 player kita sebutkan seperti itu atau MP4 player. Nah, power supply biasanya ditempatkan di dalam atau menyatu pada sebuah produk ya. Nah, namun juga ada power supply yang berdiri sendiri atau stand alone dan berada di luar perangkat elektronik ya yang kita gunakan. Contohnya ini seperti charger handphone, kemudian adapter laptop. Oke,
Ada juga power supply stand alone yang bentuknya besar dan dapat disetel tegangannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini contoh-contohnya bentuknya seperti ini. Ada beberapa power supply. Nah, oke. Di sini ada switching. Oke, switching ini belum ada aksesorisnya. Kemudian ada programmable power supply yang bisa diatur mau berapa volt. Kemudian ada AC power supply, ada DC power supply ini untuk service handphone. Kemudian ada nih UPS, uninterruptible power supply. Kemudian ada high voltage power supply di sini untuk menaikkan tegangan. Oke. Nah, di sini ada power supply berdasarkan metode konversinya ya. Jadi kita sebelum mengidentifikasi ataupun mengenal power supply televisi lebih lanjut, kita perlu mengetahui ya macam-macam power supply. Berdasarkan metode konversi, power supply dapat dibedakan menjadi dua ini kurang lebih. Ada power supply linear yang mengkonversi tegangan listrik secara langsung dan inputnya ya langsung, dan power supply switching yang harus mengkonversi tegangan input ke pulsa AC atau DC terlebih dahulu selain. Nah, jadi ada yang langsung dikonversi secara langsung dari inputnya, dan juga power supply switching yang harus mengkonversi tegangan input ke pulsa AC atau DC dulu. Seperti itu. Jadi konvensional dan switching. Jadi trafo ini metodenya pakai trafo, kemudian ini pakai switching. Power supply juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenisnya ini. Ada DC. Ya. DC tentunya adalah perlu membutuhkan dioda ya. Kemudian ada AC power supply. Oke. Ini materinya sudah saya share ya. Ini di penerapan sistem radio TV untuk kelas 3 ya. Kelas 3 cek, nanti ya, materinya diambil di situ. Ya. Oke. Dan linear regulator, untuk keterangannya bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian ada AC power supply. Ini contohnya. Ada switching power supply. Contohnya seperti ini. Kemudian ada programmable tadi. Tentunya bisa diatur. 1, di sini berapa volt? 2, berapa volt? 3, berapa volt? Seperti itu. Saya juga punya ya 1. Ini UPS. Ada power supply UPS. Ini contohnya. Outputnya banyak sekali. Ini outputnya 220 ya. Kemudian ada power supply tegangan tinggi. Nah, ini seperti ini. Oke, kita masuk ke prinsip kerja. Nah, prinsip kerja satu daya power supply dapat dipelajari sesuai bagian masing-masing. Pada dasarnya, perangkat elektronika mesti dicatu oleh suplai arus DC. Ya, umumnya itu harus dirubah DC dulu, baru alatnya bisa bekerja. Untuk mengubah memerlukan yang namanya receiver atau penyiar. Nah, ini di sini. Nah, di sini ada rangkaian sederhana, ada dioda penyiar. Ini gelombangnya tidak penuh ya. Sederhana. Kemudian ada penyiar gelombang penuh ini tanpa tanpa namanya filter ya di sini, maka ini listriknya itu ada yang namanya ini. Apa ya namanya? Saya lupa ya. Ripple ya. Ya. Ada denyut. Denyut hilang, denyut lagi. Nah, ini biasanya menyebabkan dengung nanti. Di sini sudah ada kapasitornya, jadi lebih stabil seperti itu. Nah,
Di sini ya sebenarnya masih ada banyak contoh power supply yang sudah dikembangkan ya. Namun di sini kita mengenal dulu ya untuk power supply yang mungkin bisa menjadi referensi dalam pembelajaran menganalisis rangkaian satu daya rendah pada rangkaian penerima televisi. Kita akan tambahkan sedikit ya sebelum kita pamit di sini. Oke, kita sudah masuk di sini. Kita akan coba mengenal ya rangkaian satu daya pada televisi CRT. Di sini pakainya adalah power supply jenis switching ya. Bisa teman-teman lihat juga, kemarin juga sudah saya share di grup. Kita akan sedikit memahami ya agar tidak secara sendiri, tidak belajar sendiri. Kita akan tuntun ya supaya lebih gampang dalam belajar seperti itu. Nah, oke, bentuknya seperti ini. Kita lihat. Nah, di sini ada trafo switchingnya seperti ini. Oke, di sini kita akan mengambil contoh dari output pin 12 trafo switching. Oke. Bisa dilihat pin 12 fokusnya. Kita fullkan saja. Nah, di sini pin 12 ya, bisa dilihat. Kita coba akan oke, seperti ini ya. Pin 12 ini ada masuk ke L840, kemudian disearahkan dengan dioda D841. Kalau ada televisinya, ada PCB televisi, tentunya ada kodenya juga. Kemudian masuk di sini dibagi ataupun di routing ya. Di routing ini masuk ke ini dan menjadi beberapa output supply. Yang pertama 12 volt, yang kedua 8 volt, dan yang ketiga 5 volt. Ya. Kita dari satu sumber ini kita bisa melihat bahwa konversi tegangannya itu satu sumber di sini dari 12 pin 12 supply switching power atau trafo switching bisa menjadi 3 catu daya. 3 catu daya. 12, 8 volt, 5 volt. Bagaimana cara analisanya ya? Untuk analisa 12 volt ya, teman-teman bisa lihat. Misalkan 12 volt tidak ada, ini jalurnya masuknya ke sini. Ya. Otomatis perangkat yang bisa mengalami kerusakan akibat tidak keluarnya 12 volt adalah ini D841 sudah pasti ya kalau 12 volt. Ataupun bisa saya tambahkan ada L840. Di sini fungsinya sebagai fuse. Ya, seperti itu. Oke, untuk 12 voltnya tidak ada nih. Kalau 12 voltnya tidak ada, otomatis 8 volt, 5 volt ini juga menghilang. Karena ini adalah tegangan yang di samping langsung dari dioda ini. Seperti itu. Otomatis. Kita lanjut ke analisa satu daya yang 8 volt. Kita fokus ke 8 volt. Maaf. Oke. Salah. Oke, kita masuk ke yang 8 volt.
Nah, kita asumsikan tegangan 12 volt ini sudah normal. Di 841 normal, L840 normal. Tapi kenapa di sini 8 volt tidak keluar? Sebabnya apa? Ya, kita akan coba tuliskan di sini adalah dari IC Micom microcontroller ya. Oke. Ini jalur yang ini. Oke. Oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk 8 volt ada yang namanya Q843. Q843. Nah, ini sangat berperan penting sebagai kontrol output 8 volt. Nah, sedangkan di sini ada Q84 ini sebagai proteksi. Ya, proteksi 8 volt. Karena ini menuju langsung ke IC chroma biasanya 8 volt ya. Perlu diingat, 8 volt biasanya menuju ke IC chroma. Akibat apa yang kira-kira jika supply ini berlebih? Ya, maka bisa jadi IC chroma rusak. Kalau rusak ya sudah wassalam. Tapi di sini pakai proteksi komponen Q844 supaya tegangannya tidak berlebih. Seperti itu. Pakai kontrol seperti ini. Pengamannya seperti ini. Kalau di sini over voltage, maka di sini akan di basis Q843 maka akan 0 volt. Ya, karena disortkan langsung lewat Q844. Ya, 0 volt maka arus dari kolektor ini tidak muncul ke sini. Ya, seperti itu cara kerjanya. Jadi perlu dicek Q843, perlu juga dicek Q844. Ini kalau rusak short ya otomatis 0 volt. Ini kalau rusak short tegangannya bisa keluar saja. Kalau ini short ya, C sama E short, itu tegangannya tetap keluar 8 volt. Tapi kalau ini yang short, maka di sini tidak akan keluar. Atau D84 ini short, maka di sini tidak keluar. Kalau teman-teman mengetahui cara kerja dari komponen transistor, ya, resistor, kemudian diode Zener, pasti menganalisanya begitu mudahnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini dari IC microcontroller kenapa? Jalur ini juga berfungsi untuk sistem on off-nya dari 8 volt ya. Karena kalau standby 8 volt itu dimatikan. Tapi IC chroma tetap jalan. 8 volt kan ini untuk IC chroma. Ya 5 volt untuk IC microcontrollernya. Misalkan teman-teman mematikan dengan remote, maka di sini akan ada input high, input 1 katakanlah. Sebentar. Ada satu input 1. Maka di sini kalau ada input 1, yang terjadi adalah ini 0 volt. Ya. Kalau inputnya 0, maka di sini otomatis ada tegangan seperti itu. Ya. Bisa dipahami dari sekarang nih.
Kalau misalkan di sini rusaknya short, maka TV akan tetap menyala, tidak ada gambar, tapi secara kinerja dari tegangan tinggi ataupun playbacknya tetap bekerja. Kalau ini rusak, biasanya seperti itu. Ya, kita masuk ke 5 volt. Kita coba menganalisa supply 5 volt. Oke. Jika dirasa 8 volt ini sudah normal, maka 5 volt seharusnya normal. Tapi kalau tidak normal, apa yang perlu kita cek? Apa yang perlu kita perbaiki? Karena di sini sudah sangat mudah dikelompokkan jadi satu, kita bisa langsung curigai adalah IC stabilizer. Di sini ada IC 7805. Teman-teman ganti aja. Pasti ini akan ada tegangan 5 volt. Kalau ini konslet bagaimana, Pak? Kalau ini konslet kemungkinan tegangannya akan turun. Ini konslet bagaimana? Tegangannya kemungkinan akan turun. Seperti itu. Yang namanya short, ada hambatan, ya mengakibatkan listrik 5 volt ini menurun. Nah, di sini untuk memperbaiki jatuh daya 5 volt dari trafo switching televisi, kuncinya adalah 12 volt normal, 8 volt normal, seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami dan juga bisa dimengerti tentang pembahasan kali ini. Oke. Kalau dirasa sudah bisa dipahami dan juga bisa dimengerti, saya ucapkan selamat belajar, kembangkan bakatmu masing-masing, dan jangan lupa beribadah, berdoa agar dimudahkan dalam mencari ilmu, seperti itu. Saya akhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.